Atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depau mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, baik yang hadir pada saat ini di dalam ruangan ibadah Jemaat Depau maupun Bapak Ibu, saudara dimanapun berada saat ini yang mengikuti ibadah live streaming dari Jemaat Orang Depau. Adapun penekanan warta Jemaat Depau pada saat ini sepanjang Minggu 22 Agustus 2021 sampai dengan Sabtu 28 2021 yang akan kita lalui bersama ke depan sebagai berikut. Poin pertama atau nomor 1 adalah dalam warta poin nomor 5, yaitu persembahan ibadah live streaming masuk hari Minggu 15 Agustus 2021 sampai dengan Sabtu 21 Agustus 2021. Terima kasih atas dukungan seluruh anggota jemaat, baik di dalam dan di luar jemaat, yang telah mendukung pelayanan Jemaat Depau melalui persembahan ibadah live streaming maupun doa. Persembahan Bapak Ibu Saudari telah ditransfer melalui rekening Bank Sulselbar nomor rekening sekian-sekian atau BRI Jemaat Depau nomor rekening sekian-sekian atas nama Gereja Toraja Jemaat Depau, yaitu pertama persembahan ibadah live streaming melalui rekening bank BPD Sulselbar Cabang Depau dari tanggal 15 Agustus 2021 sampai 20 Agustus 2021 sebesar 1.650.000. Terima kasih atas dukungan kita semua. Yang kedua, poin nomor 11 dalam warta jemaat, yaitu berita PGT Jemaat Depau bahwa ibadah kasih pulungan PGT kelas Depau dalam rangka memperingati HUT ke-26 RI akan dapat diikuti pada saat live streaming pada hari ini Minggu 22 Agustus 2021 pukul 11.30 WITA melalui channel YouTube Jemaat Krasik. Adapun untuk akta persembahan masing-masing anggota dimasukkan di amplop persembahan yang selanjutnya diserahkan ke bendahara jemaat masing-masing. Mohon konfirmasinya dengan mengetik nama jemaat. Nomor 3, poin nomor 12 dalam warta Jemaat Depau, yaitu ibadah penghiburan. Ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum PT Palangan dan almarhumah Kristina Lai Ino Palalangan di kelompok pelayanan 5 akan dilaksanakan sebagai berikut. Pertama, hari Kamis 26 Agustus 2021 pukul 17 atau pukul 5 atau jam 5, ibadah penghiburan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Depau. Yang kedua, hari Jumat 27 Agustus 2021 pukul 17 atau jam 5, ibadah penghiburan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Buntu Limpong. Yang ketiga, hari Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 11 WITA, ibadah pemakaman. Segenap majelis gereja dan anggota Gereja Toraja Jemaat Depau menyatakan rasa duka yang dalam atas meninggalnya almarhum PT Palangan dan almarhumah Kristina Lai Ino Palalangan. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Demikianlah penekanan warta Jemaat Depau pada saat ini. Terima kasih atas perhatian semua.
Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Bahwa pada saat ini bersama-sama kita akan menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan atas segala kebaikan-Nya dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita teduhkan hati kita. Kita akan menghadap tahta kemuliaan Tuhan dalam persekutuan kita. Pujilah Tuhan, hai segenap umat yang dikasihi-Nya. Sujudlah menyembah hadirat-Nya yang kudus, sebab kasih setia-Nya melimpah tiada berkesudahan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita hingga pada saat ini. Walaupun suka duka silih berganti kita alami dalam menapaki perjalanan kehidupan kita, namun tidaklah menghalau kita untuk terus mengikut Kristus, Sang Sumber kehidupan. Kita menyatakan kesetiaan kita kepada-Nya dalam segala kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya, kita dituntut untuk konsisten mengikut Yesus. Sebab tiada jalan yang lain yang membawa kita pada kehidupan yang kekal selain daripada Dia. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Jemaat, mari berdiri. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya. Kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan nama-Nya di kerajaan-Nya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkat dan anugerah-Nya sepanjang hidupmu. Bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita aminkan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin.
Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama bermazmur bagi Allah melalui Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, Ya Tuhan semesta alam. jiwaku hancur karena kerinduan, Pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai. kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, Dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, Berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumah-Mu. yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang berhasrat mengadakan ziarah, Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyerubunginya dengan berkat. mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu, Daripada 1000 hari di tempat lain. lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan. Dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Amin. Alangkah indah bagiku, ya Tuhan, kediaman. Alangkah indah bagiku, ya Tuhan, kediaman-Mu. Tempat umat-Mu Kau berkati. Rindu dan hancur jiwaku mengingat-ingat rumah-Mu. Ku berseru sebulat hati, Tuhan penglima semesta, sumber hidupku yang bakal. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bersama-sama kita mendengarkan, kita menghayati dan sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Firman yang menjadi perintah bagi kita untuk sungguh-sungguh menyatakan kasih dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Amin.
Setelah bersama-sama kita mendengarkan, menghayati, dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi perintah untuk saling mengasihi, kita bersama-sama menyadari dalam kehidupan kita bahwa sering kita mengabaikan perintah firman Tuhan ini. Sering kita tidak konsisten untuk mentaati firman Tuhan, melakukan pelanggaran, berbuat hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu sebagai orang yang percaya, mari bersama kita datang di hadapan Tuhan mengaku dosa dan setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Ya Bapa di sorga, pada kesempatan hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bahkan kami seringkali berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara, jika dalam kesungguhan kita menyesali dosa-dosa, anugerah-Nya diteguhkan kembali. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam segala keberadaan kehidupan kita, kita senantiasa dituntut untuk mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Karena itu pada saat ini, kita akan bersama-sama menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Kita dengarkan firman Tuhan sebagai penuntun kita. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Sambil kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, bersama-sama kita menyanyikan satu pujian, Aku Melangkah ke Rumah Tuhan. Melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadamu. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersyukur untuk persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Kita berdoa, terima kasih Bapa yang di surga, untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Secara khusus hari ini kami boleh bersyukur, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah di hadapan Tuhan, dan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan, biarlah dipakai untuk kemuliaan dan kebesaran akan nama Tuhan. Berkati yang ada pada kami juga Tuhan, biarlah semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami boleh pergunakan untuk kemuliaan dan kebesaran akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Kita nyanyikan bersama-sama. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan hati kita. Kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama pagi hari ini. Ada 3 bagian bacaan kita pagi hari ini. Pertama dari kitab Yosua pasal 24. Kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-24. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-24. Bacaan kedua dari 1 Raja-Raja pasal 8. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Dan bacaan ketiga dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-71. Setelah bersama-sama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, mari kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun di masa-masa sulit yang kami jalani, di tengah-tengah pandemi COVID-19, berbagai pergumulan yang kami hadapi, namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami, Allah yang tetap setia menopang dan menuntun kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam berbagai pergumulan, tantangan, berbagai persoalan yang kami hadapi. Allah yang di dalam Tuhan kami Yesus Kristus telah menyatakan kemenangan melalui kebangkitan Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami, yang olehnya kami memperoleh jaminan kepastian keselamatan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua karya yang Engkau terus nyatakan bagi kami sebagai anak-anak yang Engkau kasihi dalam hidup ini. Karena itu
sebagai tanda dan wujud rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami senantiasa boleh menyempatkan waktu kami untuk terus bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama kami, baik yang hadir secara terbatas dalam ruangan di tempat ini, bersama dengan jemaat Tuhan di berbagai tempat, yang bersama-sama boleh beribadah bersama secara virtual. Terima kasih ya Tuhan untuk segala waktu yang Tuhan selalu anugerahkan bagi kami bersama-sama di hari yang Engkau anugerahkan. Ya Bapa di sorga, saatnya di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi hari ini, kami mau membaca, kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kedua hamba-Mu telah siap untuk membacakan firman-Mu, dan kami semua, Tuhan berkati kami oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat bagi kami, yang memberikan pengertian bagi kami. Biarlah kami sungguh-sungguh dapat dimampukan untuk memahami apa arti dari firman-Mu yang akan kami baca ini. Dan biarlah firman ini ya Tuhan terus menjadi kekuatan bagi kami, terus menjadi pegangan hidup kami untuk bagaimana kami hidup sebagai anak-anak Tuhan di dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini. Ini kami Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-24. Firman Tuhan demikian bunyinya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan mengalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu, yang tidak mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel.
Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Doa Salomo. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan, di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadakannya lah tangannya ke langit lalu berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di atas, di langit di atas, dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu, yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku sama seperti Engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Amin. Firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berita Injil dari Kitab Injil Yohanes pasal 6. Kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-71. Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-71. Firman Tuhan, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu
adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga puang. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diperkenankan oleh Tuhan bersama-sama. Kita masih diperjumpakan oleh Tuhan baik secara virtual Bapak Ibu dan saudara yang ada di rumah di berbagai tempat. Dan juga Bapak Ibu yang sempat hadir secara terbatas dalam ruangan ini. Bahwa sekalipun dalam suasana pandemi yang masih terus kita jalani, kita selalu menyempatkan waktu kita untuk terus bersekutu, untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan ini tentu sebagai salah satu wujud dari tuntutan tema kita pada hari ini. Konsisten mengikut Yesus. Konsisten mengikut Yesus. Tumanan untuk Yesus. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mencoba untuk memahami tema ini secara khusus dari kata konsisten, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konsisten ini diartikan sebagai tetap atau tidak berubah-ubah, taat asas, selaras. Dan tentu istilah ini lebih mengarah pada soal sebuah sikap dalam mengambil suatu keputusan. Sekali lagi bahwa ini merupakan sebuah sikap bagaimana dia tetap, bagaimana tidak berubah di dalam mengambil sebuah keputusan. Terlebih ketika ada suatu tantangan yang diperhadapkan, bagaimana dia mengambil sikap. Hal ini juga tentu berhubungan dengan bagaimana cara merespon berbagai peristiwa, bahkan sebuah pandangan dan sebuah keyakinan untuk menjadi sebuah
ujian dari sikap dari sebuah keputusan, apakah dia akan tetap pada sebuah pendirian, pada sebuah keputusan, atau dia bisa berubah. Banyak hal dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara, yang bisa membuat kita tidak konsisten dalam mengambil suatu sikap dan sebuah keputusan. Bapak, Ibu, dan saudara, kalau kita mencermati beberapa bagian bacaan kita pada pagi hari ini, pertama, sebuah sikap yang ditunjukkan oleh Yosua kepada umat Tuhan, sebuah pernyataan yang disampaikan dalam perjalanan mereka sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan. Bagaimana mereka selalu menyatakan sebuah komitmen dan konsistensi mereka sebagai orang yang dipilih. Terutama perjalanan mereka tentu sungguh menghadapi berbagai tantangan, menghadapi bangsa-bangsa lain yang mereka lewati, yang tentu selalu berbeda dengan sebuah pandangan pemahaman, bahkan sikap keyakinan mereka, kepercayaan mereka. Secara khusus kepada siapa mereka selalu untuk menyatakan komitmen iman mereka, untuk mereka percaya dan terus beribadah kepadanya. Perjalanan yang mereka jalani untuk tiba pada suatu komitmen, sehingga Yosua mengajukan satu pertanyaan yang penting kepada umat Tuhan. Apakah mereka masih sungguh-sungguh tetap bisa komitmen dalam keyakinan mereka? Apakah mereka masih tetap komitmen untuk terus beribadah kepada Tuhan? Atau jangan-jangan bahwa karena situasi, karena kondisi bisa membuat mereka tidak konsisten, bisa membuat mereka beralih kepada siapa mereka harus beribadah. Yosua memberikan sebuah peringatan bagi bangsa Israel dalam perjalanan mereka, memberikan sebuah pilihan untuk menetapkan kepada mereka kepada siapa sesungguhnya mereka terus beribadah dan mempercayakan hidup mereka. Pilihan yang disampaikan oleh Yosua, kepada siapa akan mereka terus beribadah. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori di negeri kamu diam ini? Atau masih akan tetap konsisten kepada Allah yang telah menuntun mereka, mengantar mereka keluar dari tanah Mesir sampai ke tempat di mana sekarang mereka berada? Namun sebelum jawaban disampaikan, Yosua telah menyatakan sebuah komitmen dan sikap mereka. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mendahului jawaban dari umat Tuhan, yang tentu pada akhirnya sebuah sikap sebagai seorang pemimpin untuk menyatakan kesetiaan dan komitmennya, yang tentu juga akan bisa diikuti oleh umat Tuhan kepada bangsa yang dipimpin. Karena itu jawaban yang disampaikan juga bangsa kepada Yosua tidak hanya kepada Tuhan saja kami beribadah. Ayat ke-21 bacaan kita dalam Yosua pasal 24. Sekali lagi sebuah jawaban, sebuah komitmen yang tentu juga mereka nyatakan kepada Yosua dan juga kepada Tuhan, bahwa hanya kepada Tuhan sajalah kami beribadah.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebuah sikap yang tentu melalui seorang pemimpin mereka, Yosua, mengharapkan bagaimana sebagai umat yang dipimpinnya juga tetap dalam sebuah komitmen mereka. Sekalipun mereka menyadari bahwa ada begitu banyak tantangan yang terus mereka hadapi dalam perjalanan mereka. Bayangkan setiap melewati bangsa lain dengan berbeda keyakinan kepercayaan, mereka terus menghadapi tentunya tantangan yang luar biasa bagi perjalanan mereka. Tetapi inilah bagian dari ujian iman mereka. Apakah mereka tetap setia dan taat kepada Tuhan? Apakah mereka tetap komitmen untuk mempercayakan hidup mereka dan tetap taat kepada Tuhan? Atau jangan-jangan mereka bisa tergoda dan lari daripada Tuhan, menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-60, kita bisa melihat sebuah ketidakkonsistenan yang diperlihatkan oleh murid-murid dalam hal ini sebagai pengikut, sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Mereka dalam mendengarkan sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Yesus bahwa dia berasal dari mana, menyatakan kepada setiap orang tentang siapa dia, berbicara tentang dia sebagai roti hidup yang berasal dari sorga, yang memberikan kehidupan kepada setiap orang. Tetapi ternyata bahwa apa yang disampaikan Yesus ini ternyata mengganggu pikiran, mengganggu iman mereka yang sesungguhnya telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena itu di awal bacaan kita dari kitab Injil Yohanes tadi dikatakan bahwa sesudah mereka mendengarkan semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Perkataan ini keras, dan inilah yang membuat mereka kemudian mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Salah satu alasan pengunduran diri mereka adalah karena mereka tidak sanggup untuk mendengarkan perkataan atau firman yang keras. Ya, kadang dalam setiap khotbah, renungan-renungan, kalau ada firman yang disampaikan oleh pengkhotbah mungkin sedikit ya menyentuh kita, menyentuh perasaan kita, atau langsung mungkin mengenah kepada kita, sekalipun bahwa itu ya bukan ditujukan kepada pribadi kita, tetapi kita yang kadang merasa. Lalu kadang kita merasa bahwa wah, firman ini dengan sengaja ditujukan kepada saya. Biasa mungkin apa sudung-sudung ku ana mas anak pokada bangunan khotbah susito, mas anak pembangunan susito. Ya, padahal sesungguhnya bahwa bukan dengan sengaja hal itu ditujukan kepada pribadi setiap orang, tetapi karena mungkin ya dialah yang merasa, sehingga ya mengatakan bahwa itu secara disengaja disampaikan kepadanya, lalu kemudian membuat dia ya mungkin enggan lagi untuk ikut dalam ibadah persekutuan, bahkan mungkin bisa pergi ke tempat-tempat yang lain. Atau mungkin dalam sebuah jabatan-jabatan tertentu, ketika mendapatkan sebuah kritikan, masukan-masukan, kadang tidak mampu dan tidak bisa untuk menerima. Merasa bahwa wah, ini sebuah kritikan yang dianggap terlalu keras, sehingga bahkan kemudian bisa membuat dia ya mengundurkan diri dari sebuah jabatan, entah itu dalam jabatan gerejawi atau mungkin dalam organisasi-organisasi yang lain. Mereka kadang lupa akan sebuah janji
pengakuan bagaimana ketika dia dipilih, diberikan sebuah jabatan, dan bagaimana mereka mengaku dan berjanji untuk komitmen, untuk konsisten dengan sebuah tugas dan tanggung jawab yang dikaruniakan. Dan karena itu juga biasa terjadi di dalam kehidupan persekutuan kita, dalam jemaat, dalam organisasi-organisasi kelembagaan gerejawi. Yang tadi untuk pasaran biasa di papasaran ki, ya nadin batu kritikan masukan-masukan ko biasa ya mak pasung sunung ki biasa mak paropo ki, akhirnya ya kadang kita meninggalkan jabatan itu ya, atau mungkin malas ikut lagi persekutuan, atau bahkan lagi pergi ke tempat-tempat yang lain. Pertanyaan yang penting bagi kita bersama ialah bahwa ketika firman Tuhan disampaikan, entah itu kita merasa bahwa firman itu terlalu tajam atau kita anggap sebagai sesuatu yang keras, tetapi hal itu sesungguhnya hal yang sangat penting untuk menjadi sebuah perenungan bagi kita, untuk menjadi sebuah ujian apakah kita sungguh-sungguh komitmen dan konsisten dengan sebuah panggilan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita. Alasan para murid, para pengikut Yesus yang kemudian mengundurkan diri, mereka tidak sanggup mendengarkan perkataan firman yang keras yang disampaikan. Bukan berarti bahwa firman itu sulit untuk mereka mengerti, sulit untuk diterima. Tetapi bahwa mereka tidak mampu untuk menerima tentang penjelasan-penjelasan yang disampaikan tentang siapa dirinya sesungguhnya. Bahkan kemudian ada yang mengatakan bahwa bukankah dia ini adalah Yesus yang anak Yusuf, anak tukang kayu yang selalu bersama-sama dengan kita. Mengapa dia mengatakan bahwa ya, aku adalah roti hidup yang turun dari surga. Ketidakmampuan sesungguhnya untuk memahami dan menerima tentang siapa Yesus yang tentu sedikit mengganggu iman mereka sehingga mereka kemudian mengundurkan diri. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kekerasan menurut Calvin sebenarnya bukan terletak pada perkataan Yesus, melainkan kekerasan yang bercokol di dalam hati para pendengarnya. Kekerasan hati. Mengapa ketika Allah memberikan perintah kepada manusia pertama di Taman Eden, ada larangan untuk tidak memakan buah yang telah disampaikan oleh Allah. Tetapi kemudian karena kekerasan hati manusia, ketidaktaatan, tidak konsisten dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan, akhirnya dia tergoda dengan rayuan iblis dan mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa. Demikian juga lah yang dialami dan diterima oleh para murid, ketidakmampuan mereka untuk menerima apa yang disampaikan oleh Yesus tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Dan kadang itu yang banyak terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama. Ya, kadang kita memberontak dan bahkan mungkin membuat kita mengundurkan diri dari sebuah jabatan atau apa yang dipercayakan kepada kita. Reaksi tentu yang tidak baik terhadap firman yang disampaikan bukan karena firman itu keras, tetapi karena sekali lagi kita yang mengeraskan hati kita. Kita tumpah makara penanta. Kalau sebuah peringatan nasihat itu disampaikan melalui firman Tuhan, melalui renungan-renungan dan khotbah, kemudian mungkin mengena kita, lalu kita mengatakan bahwa itu terlalu keras. Dan kalau kita bersedia untuk menerima dengan baik, kalau kita mampu dan kita mau untuk melembutkan hati kita, sesungguhnya bahwa
itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa mengubahkan kehidupan kita untuk terus menyatakan komitmen kita sebagai orang yang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus yang kemudian menantang para muridnya, yang dipilihnya ke-12 murid itu, juga dengan mengajukan sebuah pernyataan, sebuah pertanyaan yang tentu akan menguji mereka sebagai murid yang dipilih langsung oleh Yesus. Ya, 12 murid itu. Jadi yang banyak mengundurkan diri adalah para pengikut, para murid, orang percaya. Lalu kemudian kepada ke-12 murid ini Yesus mengajukan sebuah pertanyaan, memberikan sebuah kebebasan bagi para murid untuk menentukan sikap dan pilihan mereka. Seperti orang-orang lain yang datang mengikut dia. Apakah juga mereka tidak mau pergi? Ini sebuah pertanyaan yang penting yang Yesus sampaikan kepada para murid. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya, tentu ini sebuah pertanyaan sekaligus menjadi sebuah tantangan bagi para murid untuk menyatakan komitmen dan konsistensi mereka sebagai murid yang dipilih oleh Yesus. Tetapi jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Tentu ini merupakan sebuah jawaban dan tegas dari seorang Simon Petrus, menyatakan komitmen mereka sebagai orang yang dipanggil dan dipilih oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Tetapi Yesus tahu bahwa sesungguhnya tidak semua dari ke-12 murid ini yang sungguh-sungguh punya sikap seperti yang disampaikan oleh Petrus. Karena itu Yesus mengatakan, aku tahu bahwa aku yang memilih ke-12 ini. Aku yang telah memilih kamu. Namun seorang di antara kamu yang adalah iblis, yang tentu menunjuk kepada Yudas yang mengkhianati Yesus, mengkhianati panggilannya sebagai murid Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu pertanyaan yang Yesus sampaikan sama dengan maknanya ketika Yosua memberikan pilihan kepada orang Israel. Komitmen mereka, pengakuan mereka kepada siapa mereka akan beribadah. Dan bagaimana mereka yang telah dipanggil dan dipilih oleh Yesus, apakah mereka tetap dalam komitmen mereka untuk terus bersama dengan Yesus? Tetapi sikap yang telah ditunjukkan oleh Yosua, oleh bangsa Israel, bahwa mereka akan tetap percaya kepada Tuhan, sama yang disampaikan oleh Simon Petrus, bahwa mereka percaya Engkau adalah Allah, Engkau adalah yang kudus, yang berasal dari Allah. Ini tentu merupakan sebuah komitmen yang sungguh-sungguh mereka perlihatkan sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Karena itu bersama-sama sebuah komitmen adalah merupakan sebuah wujud yang nyata untuk sungguh-sungguh kita perlihatkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan yang nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang beriman, kita adalah pengikut Yesus, kita adalah orang percaya, sesungguhnya sebuah pernyataan itu juga akan kita perlihatkan dan kita sungguh-sungguh nyatakan dalam kehidupan kita. Sekalipun kadang bahwa ada begitu banyak hal yang kadang membuat kita tidak konsisten dengan sebuah keputusan, dengan sebuah sikap, terlebih sikap iman kita. Ada begitu banyak godaan-godaan
Ada begitu banyak ajaran-ajaran yang kadang sering menjadi sebuah ujian bagi kita. Apakah kita bisa tetap komitmen dengan iman kita, dengan kepercayaan kita? Seperti ujian bagi bangsa Israel. Tetapi mereka mampu memperlihatkan komitmen mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seringkali jabatan, kedudukan, harta bisa membuat sebuah ujian untuk bagaimana kita komitmen. Seorang percaya, seorang Kristen bisa rela meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya karena kadang tergoda dengan jabatan, kedudukan, tergoda dengan harta benda, sehingga dengan berbagai alasan, dengan berbagai dalih bisa meninggalkan imannya, kepercayaannya. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada orang yang dipanggil, orang yang dipilih, termasuk kepada ke-12 murid. Selalu ada yang mengkhianat, ada yang tidak konsisten dengan panggilan mereka. Yudas setelah berkhianat, tidak konsisten dalam panggilannya. Dan itu kadang terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 22 ayat 14, banyak yang terpanggil tetapi ya bisa sedikit yang terpilih. Karena itu Bapak Ibu, mari sungguh-sungguh kita menyatakan, memperlihatkan sebuah sikap keputusan yang tepat. Konsistensi kita sebagai orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak tantangan dalam kehidupan kita, tetapi iman kita akan sungguh-sungguh membawa kita pada sebuah keputusan yang tepat untuk terus mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, kita semua telah dijadikan sebagai umat pilihan, sebagai anak-anaknya, menjadi pengikut Yesus bukanlah salah satu hal yang membuat kita kemudian bisa lari, bisa tidak konsisten dalam kehidupan kita. Menjadi orang yang percaya bukan juga bahwa kita bisa dan akan selalu bebas dari masalah persoalan dalam kehidupan kita. Keterpanggilan kita menjadi pengikut Yesus tentu akan selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan persoalan, salib yang akan selalu kita pikul. Dan itulah sebagai bagian dari sebuah konsekuensi kita menjadi pengikut Yesus. Bahwa karena Yesus telah menderita, telah mati, telah menanggung beban dosa kita. Karena itu pun kita akan selalu menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, persoalan. Kita akan terus menanggung salib kita sebagai pengikut Yesus. Tetapi kemudian pada akhirnya ketika sungguh-sungguh kita menyatakan komitmen kita percaya bahwa kita akan mendapatkan satu bagian yang Tuhan akan anugerahkan, yaitu sebuah anugerah keselamatan yang akan Tuhan karuniakan kepada kita. Amin. Kita bersama akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Bersama-sama melalui doa kita pada saat ini terus mendoakan orang tua, saudara-saudara kita yang
sedang dalam kelemahan tubuh oleh karena berbagai sakit penyakit yang mereka alami. Dalam warta jemaat kita melihat ada begitu banyak orang tua kita dan saudara kita yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena berbagai sakit penyakit yang mereka alami. Dan juga masih ada beberapa tambahan. Ada Bapak Andarias yang sedang dirawat di Rumah Sakit Laki Padada. Ada Bapak Nerus Pita di Rumah Sakit Siloam Makassar. Ada anak kekasih Selin dan Ibu Yuliana. Ibu Yuliana Lukas Baru yang telah menjalani perawatan di klinik. Dan juga terus mendukung dalam doa orang tua kasih kita, Nenek Olga atau Bapak Pendeta Emeritus Yunus Palilu di rumah. Dan mungkin masih ada yang tidak sempat disebutkan dan tidak sempat tercatat dalam warta jemaat. Kita terus mendukung dalam doa, baik yang oleh karena berbagai sakit penyakit yang mereka alami maupun oleh karena mereka yang sedang terpapar pandemi COVID-19 ini. Dan juga terus berdoa bagi keluarga yang berduka oleh karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Berdoa untuk para orang tua kita yang lanjut usia, Tuhan terus menopang dan menuntun kehidupan mereka. Dan juga kita terus berdoa untuk segala usaha pekerjaan jemaat dalam situasi pandemi. Tentu begitu banyak kesulitan yang dihadapi. Dan juga anak-anak kita yang dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan. Dan juga kita bersyukur bersama-sama bahwa dalam minggu ini ada begitu banyak anggota jemaat yang boleh menikmati dan merayakan kehidupan anugerah Tuhan melalui pertambahan usia. Dan juga bersama dengan orang tua dan saudara kita, keluarga yang boleh menikmati anugerah Tuhan melalui kehadiran anak dan cucu, keluarga Bapak Domingus dan juga keluarga Natasuli. Kita bersyukur untuk kehadiran cucu dalam kehidupan keluarga mereka. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah persekutuan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk waktu di mana kami boleh menaikkan pujian kami, persembahan syukur kami. Untuk kami boleh menyatakan sebuah sikap dan komitmen kami untuk bagaimana kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan oleh firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada saat ini untuk bagaimana kami sungguh-sungguh menyatakan komitmen kami, konsistensi kami sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun kami menyadari ya Tuhan bahwa ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak ujian yang kadang sering diperhadapkan kepada kami. Namun itu biarlah menjadi sebuah hal yang menjadi ujian bagi kami untuk kami sungguh-sungguh dimampukan untuk melewati. Untuk bagaimana kami terus menyatakan komitmen iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan, bahwa apapun tantangan, apapun cobaan yang kami hadapi, kami tetap setia menyatakan iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan, mengikuti Yesus. Itulah sebuah keputusan kami, karena kami percaya bahwa Yesus yang telah menderita, Yesus yang telah mati, yang telah bangkit kembali, oleh pengorbanannya kami telah menerima jaminan kepastian keselamatan. Karena itu ya Tuhan, tuntun senantiasa pelihara kehidupan kami bersama. Biarlah kami sungguh-sungguh tetap menyatakan setiap komitmen kami, baik dalam tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan karuniakan, maupun sebuah sikap iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, melalui doa syafaat kami pada pagi hari ini, kami terus berdoa untuk semua umat Tuhan, baik yang ada di Jemaat Rantepao
maupun yang ada di berbagai tempat. Tuhan terus memelihara kehidupan kami bersama. Tuhan terus menjaga kami, memberikan kekuatan kesehatan yang baik bagi kami. Biarlah bersama-sama kami terus menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, kami datang berdoa kepadamu, mendoakan beberapa orang tua kami dan saudara-saudara kami yang saat ini lemah oleh karena berbagai sakit penyakit yang mereka alami. Baik oleh karena mereka yang sedang terpapar COVID-19 maupun berbagai penyakit-penyakit yang lain, sehingga mereka harus dirawat di rumah sakit, mereka harus dirawat di rumah dan di berbagai tempat. Tuhan, kami mohon Engkau nyatakan kasih-Mu bagi mereka, Engkau menyatakan kuasa-Mu, berkat-Mu bagi mereka Tuhan, melalui perawatan yang mereka terima, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, di rumah masing-masing, berkati semuanya Tuhan. Obat-obatan yang mereka terima, Tuhan berkati. Dokter, para medis, mereka adalah alat-alat Tuhan. Berkati segala upaya mereka. Biarlah harapan kami bersama ya Tuhan, bahwa orang tua kami, saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh boleh disembuhkan, dipulihkan dari sakit penyakit mereka. Berikan kekuatan iman, pengharapan kepada mereka Tuhan. Biarlah senantiasa boleh mengalami kehadiran Tuhan dalam kelemahan yang sedang mereka alami saat ini, bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Juga kami terus berdoa kepada-Mu Tuhan, bersama dengan orang-orang yang sedang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka, baik mereka yang menjadi korban oleh karena COVID-19 maupun oleh karena berbagai sakit penyakit, ataupun oleh karena berbagai hal yang terjadi dan mereka alami. Tuhan, hiburkan, kuatkan mereka, topang mereka Tuhan. Biarlah mereka tidak larut dalam duka cita yang mendalam, tetapi dalam satu pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu ada bersama dengan mereka dalam duka yang sedang mereka alami. Kami terus berdoa kepada-Mu ya Tuhan, untuk bangsa negara kami, pemerintah kami dalam berbagai upaya memikirkan bagaimana mengatasi penyebaran virus corona ini. Berkati segala upaya pemerintah kami ya Tuhan, baik dalam hal pengadaan vaksin maupun dalam berbagai himbauan-himbauan untuk sungguh-sungguh kami taati dan kami lakukan mengikuti protokol kesehatan, sehingga harapan kami bersama Tuhan bahwa kiranya kami semua boleh dijauhkan dari penyebaran virus yang ada. Ya Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk segala usaha pekerjaan yang Tuhan boleh karuniakan bagi jemaat Tuhan, baik yang ada di jemaat Rentepo di berbagai tempat. Tuhan berkati segala usaha pekerjaan, sekalipun ya Tuhan dalam situasi yang sulit karena pandemi ini. Kami percaya bahwa Tuhan Allah membukakan jalan bagi kami untuk sungguh-sungguh kami tetap menikmati berkat-berkat yang semuanya kami percaya bahwa bersumber daripada-Mu. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sementara menuntut ilmu di bangku pendidikan. Kami sadar ya Tuhan bahwa situasi pandemi ini yang mengharuskan anak-anak kami proses belajar mengajar harus dilaksanakan secara terbatas, tatap muka yang terbatas di sekolah, maupun mereka harus belajar secara daring. Namun kami percaya bahwa inilah cara yang terbaik yang harus dilakukan dalam situasi pandemi saat ini. Berkati Bapak Ibu Guru, berkati orang tua, berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran untuk terus mendampingi dan mengarahkan mendidik anak-anak kami. Biarlah kiranya Tuhan harapan kami ya Tuhan bahwa mereka boleh berhasil demi untuk masa depan bagi mereka. Ya Bapa di surga, kami juga menyatakan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, bersama dengan kedua keluarga Bapak Domingus, bersama dengan keluarga Nata Suli yang boleh menikmati anugerah Tuhan
kehadiran cucu dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, bahwa semuanya karena kasih, karena anugerah-Mu. Tuhan yang menuntut memberkati anak cucu ini dalam pertumbuhannya dengan kasih sayang yang Tuhan boleh nyatakan melalui orang tua, sehingga tetap bertumbuh di dalam kasih dan kuasa-Mu. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami dalam kami beribadah bersama, dan semua yang Tuhan boleh pakai dan Tuhan libatkan dalam ibadah persekutuan ini, bersama dengan majelis gereja kelompok pelayanan 1, bersama dengan pengiring, bersama dengan kantoria, operator LCD, bahkan bersama dengan saudara kami tim multimedia Jemaat Rantepao yang boleh bersama-sama mengangkat tugas pelayanan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, apa yang boleh kami nyatakan sebagai bagian dari tanggung jawab dan pelayanan kami di tengah-tengah jemaat yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Kami terus beribadah kepada-Mu ya Tuhan, untuk senantiasa boleh menyatakan sebuah bagian komitmen kami untuk terus bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami. Dan juga kami berdoa untuk ibadah yang masih akan dilaksanakan sebentar sore, ibadah-ibadah yang dilaksanakan di berbagai tempat sekalipun dalam situasi yang sulit. Tuhan membukakan jalan yang terbaik. Biarlah kiranya Tuhan boleh terus bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu sekalipun dalam suasana pandemi yang kami alami saat ini. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun sertai peliharakan kehidupan kami. Biarlah kami terus menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami bersama. Ini doa kami. Ini syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Terima dengarkan kami yang datang kepada-Mu melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Tuhan yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan dari Yosua pasal 24 ayat yang ke-14. Firman yang akan menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, lakukanlah tugasmu sebagai umat yang ditebus dan diutus ke dalam dunia menjadi saksinya. Setialah untuk terus ikut berjalan bersama Kristus. Nyatakanlah komitmen sebagai pengikut Kristus dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan. Karena itu arahkanlah hati dan hidupmu kepadanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang telah beribadah dalam gedung gereja di tempat ini, bahkan yang beribadah di rumah masing-masing, kita akan kembali menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Karena itu kita dituntut untuk senantiasa setia mengikuti Yesus dalam segala situasi yang kita alami dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, kita nyatakan janji kita di hadapan-Nya bahwa ku mau berjalan dengan juru selamatku, ikut Tuhan Yesus kemanapun juga ku mau ikut. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya, kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya, kemana juga ku mengikutnya. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan dimuliakan untuk kehadiran dan ketenangan kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.